warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nihayatulia. Saya berasal dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Simak video selengkapnya. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Letak di dalam perikardium pada mediastinum. Jantung dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventrikel dextra, dan ventrikel sinistra. Berat 220-260 gram. Besarnya sekepal tangan. Batas dekstra pada sinetrum dekstra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung atas yaitu pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru-paru, belakang aorta descendens, hagus dan kolumna vertebralis. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah ke jantung, kapiler penghubung antara vena dan arteri. Atrium dextra. Atrium dextra berada di bagian atas kardiodextra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil atau sinum coronarius. Ventrikel dextra berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricuspidalis atau valva anterioventrikular dextra. Arteri pulmonalis menuju paru-paru. Atrium sinistra, ruang berdinding tipis, letaknya di bagian belakang jantung, 2 vena pulmonalis pada tiap sisi. Ventrikel sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventrikel dextra. Katup mitral atau valva anterioventrikular, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini juga ada disebut dengan lapisan-lapisan jantung. Nah, lapisan-lapisan jantung ini terdiri dari perikardium, miokardium, dan endokardium. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama yaitu jantung dextra. Terdapat vena cava superior, vena cava inferior. Fungsinya menuangkan darah ke atrium kanan. Terdapat katup semilunar eustachius, kaya akan karbodioksida atau CO2. Yang kedua yaitu arteri pulmonalis. Fungsinya membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Jantung sinitra. Nah, di jantung sinitra ini terdapat 4 vena pulmonaris. Fungsinya membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta. Fungsinya membawa darah keluar dari ventrikel kiri, kaya akan oksigen atau O2 dan nutrisi. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan siklus jantung. Nah, siklus jantung adalah peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Gerakan jantung sistol normalnya 120 mmHg, diastol normalnya 80 mmHg. Range antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung. Bunyi pertama yaitu menutupnya katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel, panjang dan rata. Bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam. Selanjutnya ada juga disebut dengan sifat otot jantung, yaitu kemampuan berkontraksi, konduktivitas atau daya antar, ritme atau bunyi yang teratur. Ini adalah gambar contoh peredaran darah ke seluruh tubuh. Arteri atau denyut nadi. Darah yang dipompa jantung dan gelombangnya terabah, misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi, yaitu lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, emosi. Daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar lebih kurang 70 kali per menit dan memompa 7 mili setiap denyut. Jumlah darah semenit 70 kali 70 mili. Pada waktu banyak bergerak,
lebih kurang 150 kali per menit. Berapa liter darah yang dipompa jantung setiap menit? Faktor yang mempertahankan tekanan darah yaitu banyaknya darah yang beredar, viskositas atau kekentalan darah, elastisitas dinding pembuluh darah, dan tahanan tepi. A. Sistem pernapasan. 1. Organ pernapasan pada manusia, yaitu rongga hidung. Fungsinya menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dan trachea. Trachea yaitu menyaring udara dan bantuan rambut getar. Bronkus fungsinya mengalirkan udara ke paru-paru. Alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru organ utama pada pernapasan. Fase pernapasan pada manusia ada dua jenis, yaitu fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. B. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi pada kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Ada juga jenis pernapasan dada dan perut secara ekspirasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.